bisa disebut juga perang Parit. Nah, Sat, Paritnya itu dari mana itu, Sat? Apa namanya? Dari mana ke mana itu? Paritnya. Kalau yang dijelaskan oleh salah satu dosen anak di kampus, paritnya itu nih dari yang kita lihat di masjid ini, Masjid Ondak ini ke Kiblaten lebarnya. Dari kan? Masjid Kiblaten tadi. Kiblaten tadi ya kan, Kiblaten tadi sampai ke sini. Terus lebarnya ke sono ke arah Masjid Nabawi. Masya Allah, mengejar keutamaannya, Sat, ya? Ya betul. Mengejar keutamaannya wakaf di Haram Madinah, tanah haram, kemudian langsung di Masjid Nabawi, Dan yang membaca juga banyak, gitu kan? Ya, Masya Allah. Ya, intinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini insya Allah mau menuju ke percetakan Al-Quran yang berada di kota Madinah bersama Ustadz Ihsan, insya Allah. Dan insya Allah kita kesana mau beli, Ustadz, ya, dan karena ada amanah dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita untuk mewakafkan Al-Quran di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Nah, jadi kita mau langsung beli Al-Qurannya di percetakan yang berada di kota Madinah. Ustaz, ini percetakan Al-Quran di Madinah ini berarti percetakannya itu besar banget, Ustaz, ya? Sangat terbesar di dunia. Masya Allah. Jadi asli banget gitu, Ustaz, ya, Al-Qurannya langsung percetakan Madinah. Soalnya di sekitar Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, toko-toko itu banyak yang jual Al-Quran yang nggak asli Al-Quran ini, Ustaz, percetakan Madinah. Tiruan. Ya. Nah, jadi percetakan Madinah ini nggak mempercetak hanya satu jenis, Ustaz, ya, banyak jenisnya, Ustaz. Banyak. Jadi dia setiap beberapa periode tuh edisinya beda-beda desainnya. Desainnya tuh beda-beda. Ya. Kalau pas musim ziarah, kan kalau sekarang masih belum boleh masuk ke boleh masuk ke tempat ini proses percetakan Qurannya ya. Nah, kalau saat ziarah dibuka, itu tuh nanti kita itu ada itu etalase yang di tempat Selasar. Nah, Selasar tempat jamaah bisa berkunjung melihat-lihat proses percetakan Quran. Itu di belakang mereka itu ada etalase dan itu di situ dipajang semua Quran dari masa ke masa gitu. Jadi juga kalau biasanya jamaah umroh ataupun jamaah haji itu berziarah ke tempat situ, Ustaz, ya? Dan bisa langsung melihat proses percetakannya, proses dari atas itu, Ustaz, ada tempatnya dari sendiri. Atas. Kita hanya bisa melihat dari atas, nggak boleh turun ke bawah. Iya. Tapi untuk saat ini hanya hanya bisa beli doang. Hanya beli doang di situ. Nggak bisa lihat proses percetakannya. Dan juga kalau jamaah umroh ataupun jamaah haji yang berkunjung ke situ, itu biasanya dapat hadiah, satu orang dapat hadiah gratis satu Al-Quran. Seperti itu. Dan insya Allah kita nanti lanjut sampai di percetakannya. Dari Masjid Nabawi menuju ke percetakan Al-Quran yang berada di kota Madinah itu bisa lewat jalan ini, Tariq Salam, Jalan Salam, kemudian menuju ke jalan apa namanya, Sikatul Hadid. Nah, itu dia. Sikatul Hadid, terus menuju jalan apa? Jalan Tabuk. Nah, pokoknya agak jauh lah dari sini, kurang lebih ya berapa? 10 km ada nggak, Ustaz? Ada. Ya, 10 km dari Masjid Nabawi menuju ke percetakan kota Madinah. Insyaallah yang pernah umroh ataupun yang akan umroh insyaallah akan berkunjung ke sana, tergantung pihak bironya, Ustaz, ya, biro travelnya. Biasanya ada agenda ke sana dan ada juga yang nggak ke sana. Oke, insyaallah jalan kota Madinah. Pinggir-pinggirnya itu banyak pohon kurma. Insyaallah. Sampai ini di samping kiri kita ini adalah kalau mau bikin SIM motor, SIM mobil di sini nih. Samsat lah kalau di Indo. Samsat lah kalau di Indo, ya. Nah, ini dia percetakan kota Madinah, percetakan Al-Quran yang berada di kota Madinah. Itu ada tulisannya besar, Mujamma Malik Fahad. Dan ini
ini percetakannya tuh sampai ke belakang sana ya. Luas banget. Luas banget. Dan sekarang masih ditutup percetakannya, maksudnya kita belum bisa masuk ke dalam. Nah, ini kita kalau berkunjung lewat sini nih. Lewat situ jamaah umroh ataupun jamaah haji. Oh, yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Yang sebelah sini untuk berkunjung ke dalam. Nah, ini dia makanan ini. Nah, ini gerbangnya, tapi sekarang masih ditutup ya. Boleh. Nggak boleh. Dan ini dia yang kita mau belinya di sini nanti. Beli percetakannya, beli Al-Qur'annya. Guys. Nah, ini parkirnya di sini kita. Bebas tuh, parkirnya bebas. Pas. Masya Allah. Ini berarti udah di lokasi. Bentar. Ini berarti udah di lokasi, dan ini lokasinya memang di luar tanah haram Sat ya. Yep. Di sana arah ke Jalan Tabuk. Ini kalau lurus terus kita bisa ke utara, ke Tabuk. Ke Tabuk. Di Tabuk itu banyak tempat-tempat sejarah. Oh, Salah Masya satu Allah. yang bikin anak takjub itu adalah ternyata di situ adalah kejadian tempat Ashabul Ukhdud. Masya Allah. Nah, yang mau tahu Ashabul Ukhdud silakan aja baca tafsir Quran tentang Ashabul Ukhdud. Di juz 30 Sat ya. Ya, Di salah satu di surah surat juz Al-Buruj, surah Al-Buruj. Ya kan? Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu mengisahkan keteguhan keimanan seseorang yang pada akhirnya ketika dia dibunuh malah menyebabkan penduduk sekampung itu beriman kepada Masya Allah, Allah, Masya Allah. gitu. Nah, itu lokasinya itu ada di Tabuk. Tabuk, Masya Allah. Ya Untuk kan? jalannya ke sana ya. Semoga insya Allah kita bisa main ke sana. Sama ini juga sih kalau ke situ ke Madian. Kemudian Di Madian itu adalah tempat kota pengasingan Nabi Musa ketika dikejar oleh oh Firaun. iya. Ya kan? Dan di situ juga ada 12 mata air Musa. Masya Nah, Allah. di situ. Insya Allah lah Sambungan kita mau ke Mesir. jalan-jalan ke sana nanti. Bismillah. Kita beli dua kartun. Tempat beliannya di sini, kemudian percetakannya di sebelah sana. Nah, ini dia, kita sudah beli 2 kartun. Insya Allah kita akan wakafkan di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Amanah dari sahabat-sahabat semuanya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah mencatat sebagai amal kebaikan buat kita semuanya dan amal jariah untuk yang mewakafkan di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Alhamdulillah, kita sudah membeli Al-Quran langsung di tempatnya. Sebelahnya di percetakannya dan sampingnya untuk kalau kita membeli langsung di tempatnya situ juga. Dan alhamdulillah kita membeli hari ini 2 kartun Al-Quran. Dan insyaallah hari ini juga insyaallah kita cicil untuk mewakafkan Al-Quran di Masjid Nabawi. Jadi insyaallah kita siap membantu buat teman-teman semuanya yang ingin wakaf Al-Quran di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Ustaz, Ya. kan ana pernah ditanya nih sama teman-teman, bukannya di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi itu fasilitas semuanya kan udah ditanggung pemerintah atau kerajaan. Nah, gimana tuh Ustaz menurut antum? Apakah termasuk wakaf apakah termasuk Al-Quran ini disediakan oleh pemerintah ataupun gimana tuh? Oke, memang benar apa yang dikomentari oleh netizen. Iya. Bahwasanya loh, kok mau wakaf di Masjid Nabawi kan sudah disediakan oleh pemerintah. Memang, tapi itu bukan berarti pemerintah melarang ataupun bagian administrasi di Masjid Nabawi yang bertugas untuk mendistribusikan Quran di sekitar masjid itu tidak boleh bagi orang-orang luar yang berwakaf, ya kan? Mereka tetap mempersilahkan bagi siapa yang ingin berwakaf. Terus pertanyaannya adalah, terus kalau gitu numpuk dong? Enggak numpuk. Kenapa? Karena itu nanti secara berkala Quran-Quran yang kira-kira sudah lama, khususnya di masa raja yang lalu, itu tuh nanti akan disalurkan ke wilayah-wilayah lain yang sekiranya membutuhkan. Seperti kemarin Indonesia pernah disalurkan oleh Raja Salman beberapa 1 kontainer mushaf kan. Masya Allah. Ya gitu. Jadi tidak masalah gitu. Jadi intinya pemerintah ataupun pihak Masjid Nabawi Ya. boleh saja ya Ustaz mewakafkan Al-Quran siapapun ya. Yang nggak boleh itu mencuri atau mengambil dari Masjid Nabawi itu. Makanya masuk Masjid Nabawi nggak boleh bawa tas ransel. Salah satunya itu dikhawatirkan ada yang ambil itu, karena ciri mushaf wakaf dan yang maksudnya wakaf yang secara khusus dari raja sama yang bukan dari raja adalah kalau di Masjid Nabawi semuanya itu adalah
tidak ada tulisan wakafnya. Sama saja. Jadi kita pun wakaf, Raja Salman pun wakaf, sama intinya. Ya. Al-Qur'annya nggak sama, nggak ada Sama. bedanya. Cuma nanti Kemudian Seth, gimana sih caranya mewakafkan Al-Qur'an di Masjid Nabawi? Caranya itu gimana? Maksudnya apakah langsung diletakkan atau langsung minta izin dulu atau gimana? ada dua kemungkinan. Kalau misalkan teman-teman nggak bertemu dengan petugas, ya alhamdulillah teman-teman bisa langsung, teman-teman yang ada di sini ya kan, itu bisa langsung menaruhnya di rak-rak yang ada, ya kan. Tapi jangan ketinggian. Misalkan kan rata-rata semua mushaf yang ada di Masjid Nabawi itu kan disusun per 5-5 ya. 5-5. Nah teman-teman taruh aja di setiap rak itu satu-satu. Jadi kan yang tadinya 5 menjadi 6-6 kan. Nah itu nggak apa-apa, nanti sama petugasnya nanti akan disusun ulang, akan dibagi-bagi ke tiang-tiang yang masih kosong mushafnya gitu. Dibagi rata. Nah, tapi kalau misalkan nih ternyata teman-teman bertemu dengan petugas, ya nanti bakal kayak kemarin saya tuh diarahin ke ini, ke kantornya langsung. Katanya oh jangan langsung diedarin, tapi ke kantor aja gitu. Udah, anak kemarin ke kantor gitu. Jadi ya kalau misalnya wakafnya bisa 4 Al-Qur'an atau 5, itu bisa langsung diletakkan di setiap tiang ataupun di rak saja. Kalau sekedar 4 mungkin bisa, tapi kalau antum sampai 10, 20 itu kalau misalkan kelihatan oleh petugas, ya nanti diarahin udah kamu ke sana ke pintu 18. Nanti sama petugasnya diletakkan di tempat tiang ataupun di rak-rak yang berada di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Kalau pengalaman kemarin Ana bawa 2 kantong. Itu isinya 20, satu 10 kan. Caranya Ana izin. Ana izin ke petugasnya. Assalamualaikum. Jadi kita jangan kayak orang maling, jangan tunggu kita dipanggil. Kita langsung yang menghadap mereka. Pintu masuknya. Pas pintu masuk. Bilang, Assalamualaikum Syekh. Iya. Ada apa? Ini apa nih? Pasti langsung ditanya ini apa nih. Dia bilang maaf sih, saya mau bawa Quran dari jamaah yang mau diwakafkan. Oh wakaf ya? Ya udah sana. Langsung udah aja. Langsung disuruh, alhamdulillah. Soalnya kalau mau masuk Masjid Nabawi itu kita membawa plastik itu pasti diperiksa sama petugas yang ada. Betul. Penjaga di setiap pintu. Intinya kita langsung aja ngodorin gitu betul. Jadi caranya seperti itu sahabat. Kalau misalnya mau wakaf 1 atau 2, insya Allah langsung aja letakkan di setiap tiang ataupun di rak, insya Allah. Masya Allah, mengejar keutamaannya Sat ya. Iya betul. Mengejar keutamaannya wakaf di Haram Madinah, Tanah Haram, kemudian langsung di Masjid Nabawi. Dan yang membaca juga banyak, gitu kan? Ya, Masya Allah. Ya intinya bisa dikatakan amalan cerdas lah Sat ya. Yes. Masya Allah. Ataupun di Masjidil Haram, Insya Allah kalau di Masjidil Haram, Insya Allah kita setiap umroh, nah nanti Insya Allah langsung kita salurkan di Masjidil Haram atau kita wakafkan di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi Insya Allah setiap hari Insya Allah kita bisa langsung wakafkan. Jazakallah khairan Ustaz. Iya. Masya Allah, Masjid Qiblatain. Masya Allah. Jalan-jalan di sini banyak direnovasi jadi ya macet ya. Ini di sebelah kanan kiri itu sedang dibangun, namanya Mamsyah. Keren ya. Mamsyah dengan segala fasilitasnya. Nah, jadi ini nanti akan seperti di Wajihah Kuba. Oh iya. Tuh, antum lihat ada coffee shop, ada restoran juga, terus ada pedestrian, jalan kaki, ada taman-tamannya juga. Jadi kayak semacam di Wajihah Kuba juga. Jadi kayak di pinggir-pinggir itu buat pejalan kaki lah ya. Yes, betul. Keren banget Insya Allah ke depannya nih. Nah ini ya depan kita ini Masjid Qiblatain yang menaranya ada 2. Yang kisahnya perpindahan kiblat saja. Peralihan kiblat. Masya Allah. Insya Allah kita bahas di lain kesempatan. Insya Allah. Masya Allah. Masjid Qiblatain. Masya Allah, Madinah. Kalau kita telusuri itu ada lebih dari 80 lebih lah. 87-an lebih. 80-an lebih. Apa itu? Titik lokasi bersejarah di kota Madinah sendiri ya. Di Madinah itu sendiri. Masya Allah, itu PR buat antum. Bikin konten. 80 lebih ya, pokoknya 80-an lebih. Bikin konten yang memang edukasi. Insya Allah. Soalnya memang kota Madinah ya setiap lokasi, tiap titik penuh sejarah. Iya. Sejarah 10 tahun kan. Iya, 10 tahun
dakwah dengan segala macam pernak-pernik Masya Allah. cobaan. Dan tentunya para sahabat yang meneruskan kepemimpinan Rasulullah di kota Madinah juga, Masya Allah. Insya Allah. Bismillah, Alhamdulillah. Di depan kita ada Masjid Kondak, Ustaz ya. Iya, betul. Nah, Ustaz, Masjid Kondak ini atau peperangan Kondak atau perang Parit, Ustaz ya. Yang disebut juga bisa disebut juga perang Parit. Nah, Ustaz, paritnya itu dari mana itu, Ustaz? Apa namanya? Dari mana ke mana itu? Paritnya. Kalau yang dijelaskan oleh salah satu dosen anak di kampus, paritnya itu nih dari yang kita lihat di masjid ini Masjid Kondak ini ke Kiblaten lebarnya. dari kan? Masjid Kiblaten tadi. Kiblaten tadi ya kan, Kiblaten tadi sampai ke sini. Terus lebarnya ke sono ke arah Masjid Nabawi. Masya Allah. Nah, jadi yang jalanan yang dari tadi kita lalui itu adalah bekas lubang yang dulu digali oleh sahabat. Masya Allah. Parit Sama lah, Ustaz Nabi. ya. Iya, betul, parit. Dan itu berdasarkan ide dari sahabat Salman Al-Farisi. Masya Allah. Nah, ini kita lagi lewatin bekas lubang galian nih. Paritnya lah, Ustaz. Ini menuju ke Masjid Nabawi. Iya, betul. Masya Allah, Masya Allah. Ini hotel perhotelan di sekitar Masjid Nabawi. Masya Allah. Nah, saat insya Allah kita langsung ke Masjid Nabawi, Ustaz ya. Betul. Dan menyalurkan yang amanah dari sahabat. Betul. Hari ini insya Allah ya sekitar 30-an Al-Quran kita salurkan langsung Masjid Nabawi. Masya Allah. Di depan kita ini adalah Sakifah Bani Sa'idah, Ustaz ya? Sakifah Bani Sa'idah, di sekitarnya itu ada perluasan tanah, perluasan wilayah masjid di masa pemerintahan Raja Salman. Masya Allah. Dia diperluas lagi. Nah, ini dia perluasannya. Tuh, Masya Allah. Oke, sekian. Masya Allah, suasana pagi ini di pelataran Masjid Nabawi, Masya Allah. Dan kita lihat Ustadz kita yang membawa Al-Quran untuk disalurkan di Masjid Nabawi. Nanti kita langsung ke penjaganya yang berada di depan pintu Masjid Nabawi, dan nanti kita langsung minta izin untuk mewakafkan Al-Quran di Masjid Nabawi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, langsung diizinkan ya. Nah, seperti itu, langsung diizinkan masuk ke Masjid Nabawi. Dan saya pun membawa Al-Quran di plastik. Alhamdulillah langsung diizinkan untuk masuk membawa Al-Quran dan diwakafkan di Masjid Nabawi. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan kalau pagi seperti ini masih sepi, dan Masya Allah masih banyak juga jamaah yang menunggu sholat ataupun beriktikaf di Masjid Nabawi. Nah, Alhamdulillah ini penyaluran wakaf Al-Quran di Masjid Nabawi, amanah dari Ustadz Azmi, sebanyak berapa, Ustadz? 22 Al-Quran. Nah, jadi penyusunnya harus rata seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita saat ini berada di Masjid Nabawi, dan insya Allah saya Dwi Abdurrahman akan melaksanakan amanah dari sahabat, yaitu mewakafkan Al-Quran di Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah Al-Qurannya sudah kami siapkan, dan kami bacakan niat wakaf Al-Quran ini ditujukan untuk Bapak Haji. Semoga Allah menerima apa yang sudah diniatkan. Semoga apa yang sudah diwakafkan menjadi amal kebaikan
amal jariah untuk keluarga Bapak Haji Risardi. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan semoga Allah menerima segala amal baiknya. Dan semoga Allah kumpulkan kembali di surganya Allah, surga Firdaus, bersama keluarga dan sanak keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita langsung wakafkan Al-Qur'annya di rak depan sini. Bismillah. Barakallahu fikum. Salam rindu dari Kota Madinah.